Mari belajar kalkulus bersama Feren. Sekarang kita akan membahas soal-soal. Soal pertama mengenai integral parsial. Tentukan nilai dari integral ln x per x kuadrat dx. Pertama, kita misalkan fx sama dengan ln x dan g aksen x sama dengan 1 per x kuadrat. Sehingga turunan dari ln x adalah 1 per x dan integral dari 1 per x kuadrat adalah min 1 per x. Kita lihat rumus integral parsial yang ada di video sebelumnya. Substitusi fungsi yang sudah kita misalkan tadi ke dalam rumus, sehingga menjadi ln x dikali min 1 per x kurang integral min 1 per x kali 1 per x dx. Lakukan aljabar sederhana sehingga diperoleh min ln x per x tambah integral 1 per x kuadrat dx. Integralkan 1 per x kuadrat menjadi min 1 per x. Sederhanakan menjadi min ln x tambah 1 per x tambah c. Soal kedua mengenai integral trigonometri. Tentukan nilai dari integral sin pangkat 5 4x cos pangkat 2 4x dx. Kita lihat rumus integral trigonometri untuk perkalian sinus berpangkat ganjil dengan kosinus berpangkat bilangan bulat. Berarti k-nya sama dengan 2, n-nya juga sama dengan 2. Lalu masukkan ke dalam rumus. Ekspansikan suku pertama dalam integral menjadi 1 kurang 2 cos kuadrat 4x tambah cos pangkat 4 4x. Lakukan distribusi sehingga diperoleh cos kuadrat 4x kurang 2 cos pangkat 4 4x tambah cos pangkat 6 4x dikali sin 4x. Lalu misalkan U sama dengan cos 4x, sehingga turunan cos 4x sama dengan min 4 sin 4x dx. Jadi dx sama dengan 1 per min 4 sin 4x du. Substitusi fungsi U yang sudah kita misalkan tadi ke fungsi integral yang sudah kita dapatkan, sehingga menjadi integral U kuadrat kurang 2U pangkat 4 tambah U pangkat 6 sin 4x dikali 1 per min 4 sin 4x du. Sin 4x dibagi sin 4x menjadi 1, lalu keluarkan min 1 per 4. Integralkan U kuadrat kurang 2U pangkat 4 tambah U pangkat 6 menjadi 1 per 3U pangkat 3 kurang 2 per 5U pangkat 5 tambah 1 per 7U pangkat 7. Lakukan distribusi dan substitusi kembali U sama dengan cos 4x. Lalu diperolehlah hasil akhirnya min 1 per 12 cos pangkat 3 4x tambah 1 per 10 cos pangkat 5 4x kurang 1 per 28 cos pangkat 7 4x tambah c. Soal ketiga, integral tak wajar. Tentukan apakah integral yang diberikan konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung integralnya. Integral E pangkat min y per 2 dy dengan batas bawah 4 dan batas atas tak hingga. Gunakan definisi integral tak wajar tipe 1 bagian A yang ada pada video sebelumnya. Nyatakan integral tak wajar dalam bentuk limit sesuai rumus dalam kotak. Menjadi limit t menuju tak hingga integral dari E pangkat min y per 2 dy dengan batas bawah 4 dan batas atas t. Hitung integralnya, diperoleh min 2 E pangkat min y per 2. Lalu masukkan batas atas t dan batas bawah 4 sehingga diperoleh min 2 E pangkat min t per 2 tambah 2 E pangkat min 2. Substitusikan nilai limit ke dalam fungsi. Karena E pangkat min tak hingga per 2 sama dengan 0, maka tersisa 2 E pangkat min 2. Jadi karena integral E pangkat min y per 2 dy dengan batas bawah 4 dan batas atas tak hingga mempunyai limit,
maka integral tersebut konvergen. Soal keempat, Dirac-Taylor dan Maclaurin. Tentukan Dirac-Maclaurin yakni pada A sama dengan 0 dan Dirac-Taylor pada A sama dengan V per 3 sampai suku ke X kurang A pangkat 3 dari cos X. Fungsi fx sama dengan cos X. Lalu cari turunan pertama sampai turunan ketiga. Substitusikan nilai X-nya 0 dan V per 3. Perhatikan rumus Dirac-Taylor dari video sebelumnya. Sehingga Dirac-Taylor dari cos X pada A sama dengan V per 3 tinggal substitusi nilai pada tabel ke rumus. Selanjutnya, perhatikan rumus Dirac-Maclaurin. Substitusikan nilai pada tabel ke rumus Dirac-Maclaurin sehingga diperoleh hasil 1 kurang 1/2 X kuadrat. Soal kelima, limit dan kekontinuan. Tentukan apakah fungsi berikut kontinu pada titik 0,0,0. Fungsi yang diberikan f x y z sama dengan x y z per x kubik tambah y kubik tambah z kubik untuk x, y, z tidak sama dengan 0,0,0 sama dengan 0 untuk x, y, z sama dengan 0,0,0. Misalkan kita dekati titik 0,0,0 sepanjang garis lurus dari titik x, x. Substitusi nilai x sama dengan x, y sama dengan x, dan z sama dengan x ke dalam fungsi di dalam limit. Lakukan operasi aljabar sehingga diperoleh x kubik per 3x kubik. Sederhanakan menjadi sepertiga. Lalu masukkan nilai limit, tetap diperoleh sepertiga. Tetapi nilai fungsi di titik 0,0,0 adalah 0. Karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsi di titik 0,0,0, maka f tidak kontinu pada titik 0,0,0. Soal ke-6, Lagrange multiplier. Dengan metode pengelil Lagrange, tentukan nilai maksimum dari fungsi fxy sama dengan x dikali y terhadap fungsi kendala gxy sama dengan 4x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Cari turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y, didapatkan gradien f sama dengan y, x. Lalu cari turunan g terhadap x dan turunan g terhadap y, didapatkan gradien g sama dengan 8x, 18y. Persamaan Lagrange-nya menjadi y sama dengan lambda 8x, x sama dengan lambda 18y, 4x kuadrat tambah 9y kuadrat sama dengan 36. Kalikan y pada persamaan 1 dan kalikan x pada persamaan 2. Diperoleh y kuadrat sama dengan 8 lambda xy dan x kuadrat sama dengan 18 lambda xy. Sehingga y kuadrat per 8 sama dengan lambda xy dan x kuadrat per 18 sama dengan lambda xy. Samakan kedua persamaan tersebut menjadi y kuadrat per 8 sama dengan x kuadrat per 18. Lakukan operasi aljabar dengan mengalihkan 8 pada kedua ruas, diperoleh y kuadrat sama dengan 4/9 x kuadrat. Substitusi nilai ini pada persamaan 3. Diperoleh x kuadrat sama dengan 9/2. Akarkan kedua ruas sehingga diperoleh x sama dengan plus minus 3/2 akar 2. Substitusi x kuadrat sama dengan 9/2 pada persamaan 3, diperoleh y kuadrat sama dengan 2. Akarkan kedua ruas sehingga diperoleh y sama dengan plus minus akar 2. Y akan maksimum saat 3/2 akar 2, akar 2 atau min 3/2 akar 2, min akar 2, yakni sebesar 3. Soal ke-7, maksima dan minima. Tentukan titik kritis dari fungsi berikut dan menyatakan apakah titik tersebut lokal maksima, lokal minima, atau titik keseimbangan. Fungsinya fxy sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat
kurang 4x. Fungsi f dapat didiferensialkan pada bidang xy, sehingga titik kritis yang diperoleh dengan turunan parsial adalah titik stasioner. Del fxy sama dengan turunan parsial terhadap x, yaitu 2x kurang 4, turunan parsial terhadap y yaitu 8y. Disamadengankan 0, sehingga didapatkan titik x sama dengan 2 dan titik y sama dengan 0. Untuk menentukan jenis titik tersebut digunakan tes parsial kedua. Fxx-nya adalah turunan fx terhadap x, yaitu turunan 2x kurang 4 terhadap x, yaitu 2. Fyy-nya adalah turunan fy terhadap y, yaitu turunan 8y terhadap y, yaitu 8. Fxy-nya adalah turunan fx terhadap y, yaitu turunan 2x kurang 4 terhadap y, yaitu 0. Sehingga D-nya sama dengan 2 kali 8 kurang 0 kuadrat, sama dengan 16. Karena D sama dengan 16 lebih besar dari 0 dan fxx-nya 2 lebih besar dari 0, maka memenuhi poin kedua pada kotak. Sehingga titik kritis 2,0 adalah lokal minima. Soal ke-8. Fungsi dengan 3 variabel. Misalkan fungsi f didefinisikan oleh f x y z sama dengan x kuadrat sin y z. Tentukan nilai dari a f1 phi 2, b f2 1 phi per 6, c f4 2 phi per 4, d f phi phi phi. Caranya adalah dengan mensubstitusikan x sama dengan 1, y sama dengan phi, dan z sama dengan 2, sehingga diperoleh 1 kuadrat dikali sin 2 phi. Sin 2 phi sama dengan 0, jadi 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang B, substitusikan x sama dengan 2, y sama dengan 1, dan z sama dengan phi per 6. Sama dengan 2 kuadrat dikali sin phi per 6. Sin phi per 6 adalah setengah, jadi 4 dikali setengah sama dengan 2. Yang C, substitusikan x sama dengan 4, y sama dengan 2, dan z sama dengan phi per 4. Sama dengan 4 kuadrat dikali sin 2 kali phi per 4. Sin 2 phi per 4 adalah sin phi per 2, yaitu 1, jadi 4 kuadrat dikali 1, 16. Yang D, substitusikan x sama dengan phi, y sama dengan phi, dan z sama dengan phi. Sama dengan phi kuadrat dikali sin phi kali phi. Maka diperoleh hasilnya kira-kira min 4,2469. Soal ke-9, triple integral. Tentukan nilai dari triple integral berikut. Integral x, y, z, dx dengan batas bawah z kuadrat dan batas atas 9, dz dengan batas bawah 0, batas atas 3, dy dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Selesaikan integral x, y, z, dx terlebih dahulu. Diperoleh x kuadrat y z per 2. Lalu masukkan batas atas 9 dan batas bawah z kuadrat. Diperoleh 81 y z kurang y z pangkat 5 per 2. Kemudian selesaikan integral terhadap dz. Masukkan batas atas 3 dan batas bawah 0. Diperoleh 243y per 2. Kemudian selesaikan integral terhadap dy. Masukkan batas atas 5 dan batas bawah 0. Diperoleh hasil 1518,75. Soal ke-10, derivatif parsial. Misalkan fungsi f didefinisikan oleh f x y z sama dengan 3x kuadrat y kurang x y z tambah y kuadrat z kuadrat.
Tentukan nilai dari turunan parsial kedua f terhadap x dan y. Cari turunan parsial pertama f terhadap x. Dari soal, 3x kuadrat y diturunkan parsial terhadap x menjadi 6xy. Min xyz diturunkan parsial terhadap x menjadi min yz, sehingga diperoleh 6xy kurang yz. Maka turunan parsial kedua fx terhadap y, 6xy diturunkan parsial terhadap y menjadi 6x, min yz diturunkan parsial terhadap y menjadi min z, sehingga diperoleh hasilnya 6x kurang z. Soal terakhir, conic section. Tentukan apakah persamaan berikut membentuk parabola, elips, atau hiperbola. Lalu tentukan titik sudut, fokus, dan asintot dari konik tersebut jika ada. Bisa dilihat pada kotak. Karena persamaan tersebut dalam bentuk x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan tersebut membentuk hiperbola. Persamaan hiperbola itu bisa ditulis kembali menjadi x kuadrat per 4 kuadrat kurang y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh a sama dengan 4, b sama dengan 2, c sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Lihat rumus pada kotak. Maka hiperbola tersebut memiliki titik sudut plus min a, 0, yaitu plus min 4,0. Fokus plus min c, 0, yaitu plus min 2 akar 5,0. Asintot y sama dengan plus min b per a x, yaitu y sama dengan plus min 1/2 x.